Jadwal pribadi saya untuk menjalani perawatan kanker kemungkinan akan dikurangi di tahun baru. Sebuah kesaksian yang saya harapkan bisa menjadi pengingat bahwa sekitar 50% dari kita suatu hari akan menghadapi penyakit ini dalam hidup. Keluarga kerajaan dikenal selalu menangani krisis secara tertutup, terutama ketika situasinya sangat serius. Namun setelah sebuah pertemuan darurat yang mendesak, salah satu anggota senior kerajaan akhirnya muncul ke hadapan publik membawa kabar yang sama sekali tidak siap didengar siapapun. Peristiwa tragis apa yang memaksa keluarga itu terlibat dalam diskusi tegang selama berjam-jam? Dan mengapa Putri Anne yang dipilih untuk menyampaikan pesan tersebut? Mari kita telusuri apa yang terjadi di balik dinding istana dan arti dari pengungkapan memilukan ini bagi masa depan monarki. Pada hari pertemuan darurat itu berlangsung, para anggota kerajaan tidak datang bersamaan. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja. Keputusan untuk berkumpul dibuat secara diam-diam tanpa prosedur resmi yang biasanya menyertai pertemuan penting kerajaan. Istana Windsor yang biasanya penuh upacara justru menerima kedatangan mereka dalam keheningan. Putri Anne tiba lebih dulu, memasuki ruangan melalui lorong samping yang jarang digunakan untuk acara formal. Langkahnya tenang, ekspresinya tidak berubah meski situasinya sangat serius. Tak lama kemudian, Raja Charles datang tanpa kemegahan. Tidak ada pengumuman, tidak ada iring-iringan. Ia berjalan menyusuri kastil dengan keakraban seseorang yang mengenal setiap sudutnya, namun membawa beban pikiran dari malam penuh pergulatan batin. Kedatangan Pangeran William melengkapi pertemuan itu. Ia datang sendiri, menandakan bahwa diskusi ini bukan hanya tentang masa kini, tetapi juga masa depan. Tidak ada ritual resmi seperti biasanya. Ini bukan acara seremonial, melainkan kenyataan yang harus dihadapi. Ketika pintu tertutup, tidak ada pernyataan bahwa rapat dimulai. Rapat itu langsung berlangsung begitu saja. Ruangan dibuat tanpa gangguan, hanya diisi mereka yang benar-benar perlu hadir. Mereka berkumpul karena suatu fase telah mencapai titik akhir, dan keputusan tak bisa lagi ditunda. Raja Charles naik takhta setelah wafatnya Ratu Elizabeth pada tahun 2022. Sang Ratu memerintah selama puluhan tahun dengan dedikasi luar biasa kepada rakyatnya. Karena itu, masyarakat sangat mencintainya dan menaruh harapan besar pada putranya. Namun menjadi raja bukanlah tugas mudah bagi Charles. Ia harus menyeimbangkan harapan mereka yang mengagungkan pemerintahan ibunya dengan mereka yang menginginkan era modern. Tekanan itu luar biasa. Ia terus berusaha hingga pengumuman mengejutkan muncul pada Februari 2024. Raja didiagnosis menderita kanker. Jenisnya tidak diungkapkan, hanya dipastikan bukan kanker prostat. Yang terpenting, kondisinya cukup serius sehingga memerlukan pengobatan segera. Awalnya publik mengira penyakitnya ringan karena Charles masih menghadiri beberapa acara. Namun seiring waktu, orang-orang terdekat mulai melihat perubahan. Aktivitasnya berkurang, kemunculannya di depan umum semakin jarang. Bayangkan menunggu lebih dari 70 tahun untuk menjadi raja, lalu harus diperlambat oleh penyakit yang tak peduli pada jabatan maupun kekuasaan. Berbagai perawatan dijalani. Ada hari-hari penuh harapan, namun ada pula saat-saat kelelahan luar biasa. Terapi kanker dikenal sangat menguras tenaga, terlebih bagi pasien yang usianya tidak muda lagi. Charles bukan hanya melawan kanker, tetapi juga melawan waktu. Diam-diam ia mulai mempersiapkan apa yang akan datang. Saya akan berusaha melayani Anda dengan kesetiaan, rasa hormat, dan cinta. Charles memahami bahwa pengobatan memiliki batas. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia lakukan sebelum semuanya terlambat. Sebuah rencana rahasia yang akan menentukan masa depan monarki dan putra-putranya. Keinginan terdalam Charles tentang masa depan. Dari luar, semuanya tampak jelas. Semua orang tahu suatu hari Pangeran William akan menjadi raja. Ia telah lama dipersiapkan untuk peran tersebut. Secara teori, seharusnya sederhana karena itu adalah hak kelahirannya. Namun bagi Charles, kenyataannya jauh lebih rumit. Menjadi raja bukan perjalanan yang mudah baginya, dan ia tidak ingin William menempuh jalan kesepian yang sama.
Sebagian besar hidup Charles dihabiskan menunggu mahkota, sementara dunia hanya melihatnya sebagai seorang pangeran. Ia sering merasa seperti bayangan, selalu berikutnya dalam antrean, namun tak pernah benar-benar menjadi pusat. Ibunya, Ratu Elizabeth II, naik tahta pada usia 25 tahun. Muda dan belum siap sepenuhnya. Sejak saat itu, Charles tumbuh menyaksikan ibunya sebagai ratu, bukan sebagai ibu sepenuhnya. Hal serupa mungkin juga dirasakan Elizabeth terhadap ayahnya, Raja George ke-6, yang menjadi raja secara tak terduga setelah kakaknya turun tahta demi menikahi perempuan yang telah bercerai. Keluarga kerajaan berulang kali dipaksa menghadapi takdir yang tidak direncanakan. Elizabeth berjuang keras menata kembali stabilitas kerajaan, dan Charles jarang merasakan kehadiran ibunya. Ia tahu sang ibu mencintainya, tetapi tugas selalu menjadi prioritas. Luka emosional itu tak pernah benar-benar hilang. Kini sebagai ayah sekaligus raja, Charles menginginkan hal berbeda. Ia tidak hanya ingin menyerahkan mahkota kepada William, tetapi juga memberikan kesiapan. Inilah alasan mengapa Charles mulai mundur lebih cepat dari perkiraan. Ia tahu peran raja bukan sekadar melambaikan tangan dari balkon. Ini tentang keputusan besar yang berdampak lintas generasi. Ia ingin William punya waktu belajar, menyesuaikan diri, dan tetap menjadi suami serta ayah tanpa harus mengorbankan keluarganya demi tahta. Kesalahan yang menurutnya terjadi pada masa kecilnya sendiri. Orang-orang di istana mengatakan Charles sangat tegas dalam hal ini. Biarkan William siap sebelum dunia menuntutnya. Itulah warisan yang ingin ia tinggalkan. Dan mungkin juga cara memperbaiki masa lalu ketika kewajiban memisahkan keluarga satu sama lain. Namun seiring mahkota perlahan mendekat ke William, muncul pertanyaan besar. Apa arti semua ini bagi sang pangeran? Bagi sebagian besar hidupnya, Pangeran William telah tumbuh dengan kesadaran bahwa suatu hari ia akan menjadi raja. Sebagai pewaris takhta, William sejak Enho telah dipersiapkan untuk mengambil alih peran raja. Namun ia tak pernah membayangkan bahwa masa depan itu akan datang secepat ini. Setelah diagnosis kanker Raja Charles diumumkan, Istana Buckingham mulai diam-diam menyesuaikan jadwal kerajaan. Sejumlah tugas rutin sang raja perlahan dialihkan kepada William tanpa pemberitahuan resmi kepada publik. Mulai April, William secara teratur menghadiri pertemuan mingguan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi raja. Ia mempelajari perkembangan undang-undang, menerima laporan pertahanan, serta meninjau dokumen keamanan nasional. Bersamaan dengan itu, jumlah penampilan publiknya meningkat tajam. William mengambil lebih banyak peran militer, mewakili kerajaan dalam upacara penghormatan, bertemu para pemimpin pertahanan, serta mengawasi berbagai patronase kerajaan yang berkaitan dengan pelayanan nasional. Agenda hariannya dipenuhi dengan resepsi diplomatik, kegiatan amal, dan pertemuan strategis tingkat tinggi. Salah satu perubahan paling penting terjadi dalam keterlibatannya di Dewan Penasihat Kerajaan, Privy Council. Jika sebelumnya ia hanya hadir sesekali, kini William ikut aktif dalam pembahasan tentang suksesi, kelangsungan pemerintahan, dan isu nasional jangka panjang. Ini bukan lagi latihan, melainkan bentuk pemerintahan nyata. Secara tidak resmi, William telah menjalankan hampir semua tugas seorang raja. Hanya tanpa gelar, media menyoroti ketenangannya, tutur katanya yang terukur, serta meningkatnya visibilitasnya di hadapan publik. Namun yang tidak terlihat adalah besarnya keputusan sensitif yang kini berada di pundaknya. Dalam pertemuan tertutup, William diberi pengarahan mengenai berbagai skenario darurat. Apa yang akan terjadi jika ayahnya tak lagi mampu menjalankan tugas penuh, atau bahkan jika wafat secara tiba-tiba. Ini bukan lagi sekadar kemungkinan. Tim hukum membimbingnya melalui ketentuan dalam Undang-Undang Regency yang memungkinkan Pangeran Wales mengambil alih tanggung jawab penuh jika raja tak mampu memerintah. Semua kemungkinan dipelajari secara detail. Catherine, Putri Wales, juga memikul beban besar. Meski sedang menjalani perawatan medis, ia tetap aktif dalam pekerjaan kerajaan penting, khususnya advokasi anak usia dini dan kampanye kesehatan nasional.
Sejumlah staf dialihkan secara diam-diam untuk mendukung pasangan ini secara lebih langsung. Di dalam struktur istana, semakin jelas bahwa William dan Catherine kini berfungsi sebagai pusat utama operasional kerajaan. Di rumah, kehidupan pribadi William pun berubah drastis. Waktu bersama keluarga semakin terbatas, antar jemput sekolah dan kegiatan santai menjadi jarang. Para ajudan kerajaan menyusun ulang jadwalnya agar selalu siap menerima pengarahan harian dan merespons situasi darurat. Bahkan, waktu luangnya ikut dipangkas. Hidupnya kini beralih dari kebebasan pribadi menuju kesiapsiagaan terus-menerus. Tanda paling nyata dari perubahan ini terlihat dalam sistem keamanannya. Tim pengawal diperluas, lokasi yang ia kunjungi diamankan lebih ketat dan lebih lama. Semua perangkat komunikasinya ditingkatkan dengan enkripsi tingkat tinggi. Langkah-langkah seperti ini biasanya hanya diterapkan ketika seseorang telah menjadi raja. Namun bagi William, semua itu diberlakukan lebih awal, seolah menandakan bahwa transisi kekuasaan telah dimulai. Namun bukan hanya William yang merasakan dampaknya. Pada upacara tahunan Trooping the Colour tahun 2025, terjadi perubahan besar dalam peran Catherine. Putri Anne secara mengejutkan menunjuknya sebagai Marshal of the Monarch's Honor, sebuah posisi kehormatan yang syarat makna simbolis dan strategis. Peran ini menugaskan Catherine untuk mewakili raja dalam upacara penghormatan militer. Sebelumnya, sebagai kolonel Irish Guards, ia memang sudah kerap menghadiri inspeksi pasukan, membagikan shamrock pada hari Saint Patrick, dan berdiri di barisan depan acara militer kerajaan. Namun jabatan baru ini mengangkat posisinya lebih tinggi. Kini ia menjadi wakil langsung raja dalam momen-momen seremonial penting. Lambang kehadiran mahkota itu sendiri. Sumber istana menyebutkan bahwa gagasan ini datang dari Putri Anne. Dikenal tegas dan berpengalaman panjang dalam dunia militer, Anne selalu membela peran penuh monarki dan menentang gagasan bahwa institusi ini harus diperkecil. Ia melihat perkembangan Catherine sebagai figur publik yang stabil dan kuat, lalu mengusulkan gelar tersebut. Dengan persetujuan Raja Charles, rencana itu dirahasiakan hingga pengumuman resmi. Sebuah kolaborasi senyap antara dua anggota keluarga kerajaan yang paling dihormati. Gelar ini menggabungkan kehormatan dan strategi. Dahulu, tugas memimpin penghormatan dan meninjau pasukan dilakukan langsung oleh raja yang berkuasa. Namun kini, seiring Raja Charles fokus pada kesehatannya dan mengurangi kehadiran fisik dalam upacara, tanggung jawab tersebut mulai dialihkan kepada generasi penerus. Penunjukan Catherine pada posisi ini bukan sekadar tanda kepercayaan besar kepadanya, tetapi juga langkah penting untuk memperhalus proses transisi kekuasaan. Dalam banyak hal, ia kini menjadi simbol penghormatan publik keluarga kerajaan. Wajah kesinambungan ketika sang raja tak dapat hadir secara langsung. Makna simbolisnya bahkan lebih dalam. Kata Marshal membawa nuansa kekuatan, ketertiban, serta kepemimpinan yang berakar dari dunia militer. Memberikan gelar ini kepada Catherine berarti menempatkannya tidak hanya di lingkaran kerajaan, tetapi juga di pusat tradisi dan seremoni, di mana tindakan kecil memiliki arti besar. Setiap hormatannya, kehadirannya, dan ketenangannya kini memiliki bobot resmi. Ia bukan sekadar pendukung mahkota, melainkan cerminan nilai-nilainya. Ada pula makna pribadi di balik semuanya. Kembalinya Catherine ke kehidupan publik setelah diagnosis kankernya awal tahun ini menjadi lambang ketangguhan. Operasinya berjalan sukses, meski pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kanker memang sempat ada di tubuhnya. Pilihan busananya dalam parade, mantel krem pucat rancangan Amelia Wickstead, tampak lembut namun berwibawa. Bros Irish Guards yang disematkan dengan penuh perhatian mengingatkan pada dedikasinya selama ini terhadap resimen tersebut. Berdirinya ia di sisi sang raja saat pengumuman disampaikan mencerminkan persatuan, bukan ambisi. Bahkan di balkon istana, posisinya berada tepat di tengah. Bukan untuk mencari sorotan, melainkan menegaskan perannya yang semakin penting bagi monarki. Keputusan Putri Anne untuk menunjuk Catherine bersifat personal sekaligus strategis. Keduanya memiliki banyak kesamaan, hubungan kuat dengan militer,
kecintaan pada kuda, serta rasa tanggung jawab yang tak membutuhkan pujian. Anne telah mengabdi lebih dari setengah abad untuk kerajaan, dan dalam diri Catherine, ia melihat sosok yang siap meneruskan semangat tersebut. Bagi Raja Charles, penunjukan ini mencerminkan visinya tentang masa depan monarki. Ia kerap berbicara tentang kerajaan yang lebih ramping, berfokus pada pelayanan daripada kemewahan semata. Dengan memberikan jabatan ini kepada Catherine, ia menunjukkan kepada rakyat Inggris dan persemakmuran seperti apa wajah kerajaan di masa depan, berlandaskan kesetiaan, kejelasan peran, dan kekuatan yang tenang. Pangeran William tak bisa menyembunyikan senyumnya. Ia bangga melihat istrinya melangkah ke peran yang semakin besar. Namun di balik beban tanggung jawab yang kini ia pikul, keinginan terakhir sang raja bukanlah urusan politik. Itu adalah permintaan yang sangat pribadi. Keinginan terakhir seorang raja yang sekarat. Raja Charles tengah berjuang melawan penyakit yang keras kepala dan kondisinya semakin memburuk. Pria yang selama puluhan tahun memikul mahkota Inggris kini menghadapi pertarungan yang jauh lebih personal. Sebuah perjuangan yang membuatnya memandang keluarga dengan cara baru. Di balik intrik istana dan urusan kenegaraan, Charles menyimpan satu harapan sederhana namun mendalam. Sebuah percakapan jujur dan tertutup dengan putra bungsunya, Pangeran Harry. Retaknya hubungan mereka sudah lama diketahui publik. Sejak kecil, Harry dipenuhi pertanyaan tentang kematian ibunya yang terjadi begitu mendadak. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah benar-benar dijawab. Ia bukan hanya merasa sebagai cadangan, melainkan juga diabaikan. Hal ini mendorongnya mencari tempat lain untuk merasa diterima, termasuk melalui karier militernya. Meski begitu, tak ada yang bisa menggantikan kenyamanan dalam pelukan sang ibu. Kemudian ia bertemu Meghan Markle, seorang aktris Amerika yang pernah bercerai, berdarah campuran Afrika-Amerika dan kulit putih, serta lebih tua 3 tahun darinya. Latar belakang ini membuat keluarga kerajaan terkejut saat Harry memperkenalkannya. Saat itu Ratu Elizabeth masih berkuasa, dan setelah bertemu Meghan, kepribadiannya cukup kuat untuk mengesampingkan segala keraguan. Pernikahan mereka diberkati, dan Meghan pun mencatat sejarah sebagai anggota keluarga kerajaan. Namun adaptasi tidaklah mudah. Ia bukan berasal dari dunia kerajaan dan tak memahami banyak tradisi istana. Kesalahpahaman demi kesalahpahaman muncul, memicu kritik tajam dari media dan publik. Pada akhirnya, pasangan ini memutuskan mundur dari tugas kerajaan, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pangeran. Ketegangan pun meningkat, Charles merasa kecewa. Seiring waktu, Harry mulai berbicara terbuka dalam berbagai wawancara, mengungkap luka dan tuduhannya terhadap keluarga kerajaan. Kata-kata itu seolah membakar jembatan yang pernah menghubungkan mereka. Charles, yang terikat oleh tradisi dan tanggung jawab, menghadapi kritik yang jarang ia alami sebelumnya. Ia selalu berpikir masih ada waktu. Ia berharap suatu hari bisa menjelaskan sudut pandangnya, meluruskan kesalahpahaman, dan membuka jalan menuju perdamaian. Ia ingin Harry melihatnya sebagai seorang ayah, bukan sebagai raja. Namun penyakit yang semakin parah membuat harapan itu menjadi mendesak. Waktu terus menipis. Itulah sebabnya ia mempercayakan keinginannya kepada Putri Anne, agar Harry tahu bahwa ayahnya sungguh-sungguh ingin berdamai dan siap mendengarkan. Orang dalam istana mengatakan Charles sering menghabiskan waktu memandangi foto-foto lama saat kedua putranya masih kecil dan bebas dari konflik. Ikatan mereka dulu begitu kuat dan tulus. Jika jalan William dipenuhi tugas dan takhta, maka harapan Charles terhadap Harry adalah tentang keluarga, bukan mahkota. Namun satu kenyataan sulit tak bisa diabaikan. Bagaimana mungkin rekonsiliasi terjadi ketika jarak antara kedua putranya tak pernah sebesar ini? Darah yang sama, tetapi persaudaraan yang retak. Dulu William dan Harry adalah saudara yang sangat dekat, berbagi kenangan masa kecil, tradisi keluarga, dan tanggung jawab kerajaan. Namun seiring bertambahnya usia, peran mereka justru menjauhkan mereka satu sama lain. Sebagai pewaris takhta, William mengetahui banyak rahasia kerajaan sah. Sebagian di antaranya adalah jawaban yang selama ini dicari Harry. Namun bagi William, tanggung jawab sebagai pewaris takhta akhirnya menjadi lebih penting daripada ikatan persaudaraan dengan Harry.
Seiring berjalannya waktu, jarak di antara mereka semakin terasa. Meski begitu, titik balik sesungguhnya terjadi pada tahun 2018. Pernikahan Harry dengan Meghan Markle awalnya menjadi momen bahagia yang disaksikan jutaan orang di seluruh dunia. Tetapi tak lama setelah itu, masalah mulai bermunculan. Meghan dan Harry kesulitan menghadapi tekanan besar dari kehidupan kerajaan. Mereka sering merasa terasing di dalam lingkungan istana. Harry menjadi sangat protektif terhadap Meghan. Ia marah dengan cara media memperlakukannya dan merasa sebagian anggota istana juga tidak adil padanya. Ia berharap William akan membela mereka secara terbuka, namun hal itu tidak terjadi. Di sisi lain, William sendiri sedang menghadapi peningkatan besar dalam tanggung jawab kerajaan. Waktunya tersita oleh tugas-tugas resmi, membuatnya semakin jauh dari urusan pribadi. Lambat laun, hubungan Harry dan Meghan dengan keluarga kerajaan melemah. Begitu pula hubungan antara kedua bersaudara itu. Harry merasa dikhianati dan ditinggalkan oleh William. Pada tahun 2020, Harry dan Meghan secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri dari tugas kerajaan. Mereka kemudian pindah ke California dan mulai membangun kehidupan mandiri secara finansial. Keputusan ini mengguncang keluarga kerajaan dan semakin meretakkan hubungan saudara. Sejak saat itu, komunikasi publik di antara mereka nyaris tak ada. Hubungan mereka digambarkan dingin dan tegang. Pilihan Harry untuk hidup di luar negeri dan berbicara terbuka tentang masalah keluarga membuat William semakin sulit menjangkau adiknya. Sumber keluarga mengatakan William memikul beban besar. Sebagai calon raja, fokusnya tertuju pada kewajiban dan warisan monarki. Ia harus memimpin keluarga yang kadang terpecah sambil mengelola kehidupan pribadinya sendiri. Fokus ini menyisakan sedikit ruang untuk memperbaiki hubungan dengan Harry. Sementara itu, kehidupan baru Harry di Amerika Serikat berpusat pada proyek-proyek independen dan tujuan yang jauh dari tradisi kerajaan. Ia secara terbuka menginginkan jalan hidup berbeda, sesuatu yang bertabrakan dengan peran William sebagai penjaga warisan kerajaan. Perpisahan ini mencerminkan tantangan besar monarki di era modern. Meski demikian, di depan publik, kedua bersaudara tetap menunjukkan rasa hormat, seolah ada pihak yang terus menjaga agar situasi tidak semakin memburuk. Seakan ada seorang penengah yang selalu membisiki mereka untuk tetap tenang. Siapakah sosok itu? Perkat di antara retakan. Di tengah konflik yang semakin dalam, satu orang tak pernah berhenti berusaha menjaga persatuan keluarga, Catherine, Putri Wales. Kate Middleton dikenal lembut dan penuh ketenangan. Ia jarang membahas urusan pribadi dan selalu menjauh dari drama. Namun di balik layar, perannya sangat penting. Sebagai istri calon raja, ia memahami betapa pentingnya citra kekuatan keluarga kerajaan. Ia juga pernah memiliki hubungan dekat dengan Harry dan diam-diam mencoba menjembatani jarak antara dua saudara itu. Ketika Meghan dan Harry pertama kali bersama, media sering menggambarkan hubungan Kate dan Meghan sebagai dingin. Namun, orang dalam istana menyebut sebaliknya. Kate justru menyambut Meghan dengan hangat dan berusaha membuatnya merasa diterima. Ia tahu betul betapa sulitnya masuk ke dalam keluarga kerajaan. Tekanan publik yang luar biasa, setiap gerak diawasi, dan rasa sulit untuk benar-benar merasa menjadi bagian dari sistem tersebut. Saat Harry dan Meghan memutuskan mundur dari peran kerajaan dan pindah ke luar negeri, Kate tetap diam di depan publik. Namun secara pribadi, ia tetap berusaha menghubungi Harry saat memungkinkan. Ia juga mendorong William untuk bersikap lebih lembut. Kate tidak berharap Harry kembali menjadi bangsawan aktif, tetapi ia berharap perdamaian masih mungkin tercapai. Dalam momen-momen besar seperti pemakaman Ratu Elizabeth dan persiapan penobatan Raja Charles, pengaruh Kate terasa meski tidak mencolok. Di depan publik, ia berdiri di samping William dan menyambut Harry dengan sopan. Di balik layar, ia mendorong gestur kecil, berjalan bersama, berjabat tangan, berbincang singkat. Semua demi mencegah keadaan memburuk. Bahkan ketika Harry terus berbicara lewat wawancara dan buku, Kate memilih diam. Fokusnya adalah melindungi anak-anaknya dan menjaga ketenangan di dalam istana. Upayanya mungkin belum mampu menyatukan kembali mereka sepenuhnya.
Namun ketika William mulai menarik garis tegas soal status dan tanggung jawab, Kate lah yang terus mengingatkannya tentang ikatan persaudaraan yang pernah ada, dan harga mahal jika hubungan itu hilang selamanya. Namun bagaimana jika semua itu sudah terlambat? Karena di balik tembok istana, William telah mengambil langkah yang tak terduga dan mungkin tak bisa dibatalkan. Revolusi sunyi William. Dengan cara yang tenang namun tegas, William kini menetapkan posisinya terhadap Harry dan Meghan. Setelah bertahun-tahun ketegangan publik dan keputusan mereka mundur dari tugas kerajaan, William jarang berbicara soal status gelar mereka. Namun setelah Meghan baru-baru ini menyebut dirinya menggunakan gelar kehormatan kerajaan, tekad William mengeras. Ia berniat mencabut gelar kerajaan Harry dan Meghan sepenuhnya. Langkah ini bertentangan dengan kesepakatan yang pernah dibuat bersama mendiang Ratu Elizabeth. Bahkan jika Raja Charles mungkin bisa menerima situasi itu, laporan menyebut William sangat marah. Bagi William, gelar kerajaan bukan sekadar simbol status, melainkan lambang kewajiban, pengabdian, dan tanggung jawab. Karena Harry dan Meghan memilih hidup di luar peran kerajaan tradisional, serta secara terbuka mengkritik keluarga, William merasa mereka tidak lagi pantas menikmati hak istimewa yang melekat pada gelar tersebut. Dengan menetapkan batas yang tegas ini, William ingin melindungi citra mahkota dan menjaga kehormatan monarki. Keputusan ini secara diam-diam mendapat dukungan dari beberapa anggota penting keluarga kerajaan yang ingin mencegah kerusakan reputasi lebih lanjut serta kebingungan publik mengenai arah masa depan monarki. Di saat yang sama, William tetap memusatkan perhatian pada tanggung jawabnya sendiri. Sebagai calon raja, ia tengah mempersiapkan diri untuk memimpin dengan kestabilan, menyeimbangkan tradisi dengan kebutuhan akan perubahan. Bersama istrinya, Kate Middleton, ia berusaha menampilkan wajah keluarga kerajaan modern yang bersatu dan berdedikasi pada pelayanan masyarakat. Di luar urusan keluarga, kepemimpinan William semakin dihormati di Inggris dan di berbagai belahan dunia. Publik melihatnya sebagai sosok yang tenang dan siap naik tahta. Berbeda dari kontroversi masa lalu, pendekatan William yang bijaksana dan penuh pertimbangan menarik simpati mereka yang menginginkan monarki yang lebih relevan dan dekat dengan rakyat. Banyak orang menghargai fokusnya pada isu-isu penting seperti kesehatan mental, lingkungan, dan pelayanan komunitas. Kemitraannya dengan Kate juga menuai pujian karena menunjukkan keluarga kerajaan yang penuh empati dan keterhubungan emosional. Namun, pandangan masyarakat tetap beragam. Ada yang berharap William lebih memaafkan Harry dan Meghan, sementara yang lain mendukung sikap tegasnya, menganggapnya perlu demi kelangsungan monarki. Secara keseluruhan, William dipandang sebagai raja masa depan yang memahami beratnya tradisi, namun siap memimpin dengan perubahan yang hati-hati dan realistis. Revolusi sunyinya memberi harapan akan masa depan di mana keluarga kerajaan tetap relevan dan dihormati.